Halo guys, balik lagi bareng kita di Ghost Paris. Paris. Jadi teman-teman, kali ini kita agak sedikit melenceng nih. Sebelumnya kita ingin menyapa kawan-kawan selamat malam menjelang pagi. Teman-teman kita syuting nih jam 3 nih. Gila. Ya lagi gabut, mumpung sama-sama free-nya jam segini, ya udah. Kita mah gas aja mau jam berapa juga. Kita nih ada challenge nih dari kameramen yang rada-rada sengklek otaknya, tiba-tiba minta tes psikopat nih antara kita semua di sini deh. Tapi memang bangkainya yang dimasukin kamera, gue doang berdua nih sama lu. Olive ini normal guys, karena kita bisa bilang dia ini rada-rada juga sebenarnya. Enggak anjay. Kalau gue pasti memang jawaban gue nanti pasti akan mengarah ke arah normal sih. Belum mulai tesnya udah pede banget Anda. Tapi kalau ya lu tahu sendiri lah, temen gue ini emang dulu juga memang pernah dulu di episode sebelumnya gue bahas dia pernah main-main pelet. Nah itu kan lu kalau jadi kecoa lu mau ngapain? Gue nanya. Lu kalau jadi kecoa kira-kira lu mau ngapain? Berlatih. Jadi jadi latih ngapain? Karena kecoa gak bisa ini, kalau udah sayapnya di bawah gak bisa balik lagi badannya. Tapi kan itu udah habitat nyambung. Kecoa kalau udah terbalik kagak bisa balik lagi. Terus lu mau latihan kayak gimana? Lah, lu minimal latihan. Berlatih itu walaupun bisa, pasti bakal bisa, namanya berlatih, Mali. Berlatih. Lu pikir kecoa ada yang pernah kepikiran Bisa, berlatih? lu gak pernah nonton sih. Ada kecoa berlatih? Ya, Ada kecoa, sepasang kecoa pacaran. Terus dia kaya raya. Lu udah ngelatih. Datang bapaknya, dibawalah mau dinikahin, dibawalah ke keluarganya. Pak, gue mau nikahin ini. Terus kata bapaknya, kamu bisa apa? Saya kaya raya, punya mobil. Kata pacarnya. Ditolak sama bapaknya, enggak ah, gue udah punya segalanya gitu. Terus pacaran lagi si cewek ini. Kok cewek? Cowok cewek ini. Cowok betina? Iya, pacaran lah. Gak punya apa-apa, miskin. Kata bapaknya, lu berani nikahin anak saya, emang kamu punya apa? Saya bisa gini, Pak. Dia tiduran, sayapnya di bawah, terus langsung gitu, langsung bangun. Bapaknya gini, saya terima kamu jadi menantu saya. Ya gak tahu kan lo cerita itu. Ya cupu. Gak tahu kan lo. Nggak ada di buku sejarah anjir. Kata bapaknya, hebat kamu. Langsung diterima padahal dia miskin. Gak tahu kan lo. Dia stres. Dia stres. Coba dah lu tengkurap telentang latihan dah sekarang dah. Bisa nggak? Kan gue manusia Coba dah lu latihan jadi kecoa dulu. Misalnya lu tentang gini nih, terus lu balik gitu. Lu aja dah. Lanjut aja langsung ke videonya, cekidot. Buat kalian berdua, gue punya pertanyaan tapi harus dijawab dengan cepat. Kamu melihat sebuah kereta yang akan menabrak dan membunuh 5 orang. Saat itu kamu sedang berada di atas jembatan dan berdiri di samping orang asing bertubuh besar. Kamu ingin menghentikan kereta tersebut, tapi badanmu terlalu kecil. Tetapi jika kamu mendorong orang asing di sebelahmu ke rel dan membunuhnya, kamu akan menyelamatkan 5 orang tersebut. Apakah kamu akan mendorongnya? Enggak. Enggak. Tapi kalau misalkan lu nggak mendorong orang itu, yang 5 mati. Lah bukan masalah itu, udah kan badan gue kecil, dia besar. Gimana gue mendorongnya dia besar? Lu beda. Yang 5 orang ketawa ada kereta lo tinggal minggir lah. Ngapain gua harus ngorbanin 1 orang, tinggal dia suruh minggir aja yang 5 orang. Kasusnya begini kasusnya. Keren. Ini respon Iya. lu seperti apa? Mau ngapain respon lu gitu loh. Mau mati tuh gimana ya? Tolongin dulu kali ya, gimana caranya gitu. Jawaban normalnya adalah tidak akan mendorong orang tersebut. Ya gue normal emang. Otak gue normal. Oke. Jawaban psikopat, mendorong pria tersebut bahwa membunuh orang tak bersalah bisa menjadi normal dan efektif selama hasilnya untuk kebaikan yang lebih besar. Berarti kalian normal ya? Oke. Bukan psikopat gue anjir. Loh, Lu siapa tahu kan dari dalam diri kita kan ada sedikit sifat-sifat psikopat gitu. Lu sebenarnya mau jawab dorong kan tadi? Ya Karena lu denger jawaban gua enggak. Logika aja ya. Ya enggak, lu tadi gara-gara nyontek jawaban gua aja itu. Yang jawab duluan juga gue. Wah, Ulangin tuh video bang. ada videonya. Ya orang tadi gue langsung bilang kok enggak, karena apa? Karena badan gue kecil. Enggak, duluan gua. Iya, Alasannya lu lihat baru. aja, lu lihat aja itu Lihat aja Oke, enggak. sekarang masuk pertanyaan kedua, ribut aja kalian. Gue bilang kagak. Duluan gue. Ya lu ngikutin gue. Nyontek lu anjir. Gini aja nyontek. Kalau
Malah daripada Oke, seperti dia yang pertanyaan ikutin kedua. gua. Ada 2 orang saudara wanita bernama Clara dan Gaby. Suatu hari ketika berada di pemakaman ibunya, Clara melihat seorang pemuda tampan dan langsung jatuh cinta. Namun sayang, Clara tak bisa menemukan pemuda itu karena tidak tahu siapa dia sebenarnya. Nah, pada saat itu, Clara membunuh saudarinya. Mengapa Clara melakukan hal itu? Biar dia ketemu pria itu lagi kan. Jadi dia ngebunuh itunya biar ada pemakaman lagi, jadi dia bisa ngeliat pria itu lagi. Iya gak sih? Oh, itu jawaban lo, Bidal. Iya masuk akal sih. Ya kan memikir secara logika. Gimana nih secara logika? Balik lagi ke yang Secara kita tadi. logika. Iya. Nah jadi ketika dia berpikir gua harus bisa ketemu dia lagi, Iya apa kalau gua dia ya gua harus lakuin itu. gua harus bikin ada orang meninggal lagi nih biar gua bisa ketemu dia lagi. Oke, kita lihat jawabannya, guys. Ini jawaban orang normal. 2 wanita ini mencintai laki-laki yang sama, terlibat cinta segitiga, atau dengan kata lain, Clara cemburu kepada Gaby sehingga ia membunuhnya. Tadi soalnya nggak gitu kampret. Soalnya yang naksir Clara doang ya, nggak ada bilang Gaby naksir ya. Sumpah gak jelas fix. Nih, dengerin Orang nih. dia cuma bilang Clara. Iya, lu bilang Clara doang Clara yang naksir. mencari tapi tidak menemukan pria itu. Jangan Akhirnya dia Bidal sakit kuping gue. dia membunuh Gaby. Ya kan pemikiran kita berarti dia Yang mau ketemu naksir pria Clara itu. doang Iya. ya. Nggak bilang lu Gaby-nya naksir juga. Gue ulang nih. Ada 2 orang saudara bernama Clara dan Gaby. Kakak adik nih. Iya. Satu ketika berada di pemakaman ibunya, Clara melihat seorang pemuda tampan dan langsung jatuh cinta. Clara melihat. Clara melihat seorang pemuda tampan Oke. dan langsung jatuh cinta. Namun sayang, Clara tak bisa menemukan pemuda itu karena tak tahu siapa dia sebenarnya. Nah, pada suatu hari Clara membunuh saudarinya Gaby. Oke. Mengapa Clara melakukan hal itu? Ya kan apa yang Kita ketemu nggak pria itu? Iya, nggak tahu kita kalau seandainya Gaby juga ternyata suka. Orang nggak diceritain Gaby melihat apa kagak. Mm-mm. Mana gua tahu Gaby juga Nggak lihat apa diceritain. kagak. Iya, nggak diceritain. Pertanyaan nggak jelas. Maksudnya Clara nggak bisa ketemu. Lah apalagi Gaby yang kagak ngeliat. Iya. Clara aja yang ngeliat kagak bisa nemuin. Lah Gaby kagak. Kecuali pertanyaannya Mereka eh, berdua iya. sama-sama jatuh cinta, sama-sama nggak, suka. kecuali dia bilang masalah apa yang membuat Gaby sampai meninggal gitu. Baru kita bisa jawab. Pertanyaannya tuh begini, mengapa Clara melakukan hal itu? Iya. Yang kita pikirkan karena dia mau menemukan pria itu lagi gitu loh. Karena Karena- kan dia jatuh cinta. Iya, maksudnya kan lebih masuk akal dia menemukan pria tak dikenal di acara pemakaman. Iya. Dia membunuh saudaranya Biar bisa supaya ketemu itu. biar harap si pemuda misterius ini datang lagi karena Iya. pertama kali ketemu itu ya memang di acara pemakaman gitu, di acara pemakaman keluarganya. Itu jawaban orang normal tadi ya. Ini jawaban psikopat. Dengerin baik-baik. Jawaban seorang psikopat. Clara membunuh Gaby dengan harapan laki-laki tampan tersebut akan datang kembali saat pemakaman Clara. Iya. Berarti kalian berdua psikopat. Bukan, maksudnya itu bukan psikopat ya. Itu justru karena permainan kata-kata logika gua ya. Maksudnya Logika. kan gue juga logika. bilang tadi karena si Clara ini psikopat, bisa jadi dia lebih membunuh adiknya gitu dengan harapan datang lagi nih pria misterius nih. Nih, dengerin ya. Ini kan bukan mempertanyakan seorang psikopat, tapi ini mempertanyakan psikologi kalian. Iya. Saat ada satu kasus, lu akan melakukan hal seperti apa? Gitu kan? Lah kan Jawaban nomor 2. masih toh. Tunggu. Taruh udah. Orang yang gua garis bawahi tahu nggak? Apa itu? Dia udah mencari si pria itu tapi nggak ketemu-temu. Lah gua kan memposisikan logika gua kalau jadi sisi Clara, kenapa dia membunuh itu biar bisa ketemu si laki-laki ini. Bukan gue nya psikopat, emang si Claranya udah psikopat ya gue nginin si Claranya lah. Gimana sih? Bukan si Claranya psikopat. Dengerin Lah pertanyaan. jelas-jelas dia psikopat, dia bunuh saudaranya biar ketemu. Dengerin pertanyaan. Ah. Dengerin pertanyaannya. Sekali lagi dengerin pertanyaannya. Enggak, gue paham kok. Iya gue juga paham masih tahu beneran dah. Mengapa Clara melakukan hal Bukan, itu? Tunggu. Ini iya, pertanyaannya oke, ini. oke. Mengapa Clara melakukan Bukan hal itu? Iya. Ini gua Iya. jawaban lu nih seperti apa nih? Iya. Jawaban gua berdasarkan soal karena soalnya tidak Iya. menyebutkan si Gaby ini kenal juga Kecuali gitu. di kalimat yang itu dia bilangnya si Gaby Juga juga melihat. melihat. Oke, Gitu. Gua paham. Iya. Paham. Dengerin konteksnya seperti ini. Dengerin ya. Ya. Ada 2 orang saudara. Ulang Tunggu. Gak ngerti Mas Tito, astagfirullah. Dia gak paham kita tahu dah, sumpah dah. Lu yang gak ngerti kita Mas Bukan. Tito. Ini tuh pertanyaan untuk mengetes psikologi kalian. Gua tahu, astagfirullah. Dia yang
gak ngerti, sumpah dah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, karena pertanyaan berarti jawaban kalian kan ini nih. Jawaban kalian tadi apa? ya yang ikut psikopat Sumpah tadi. itu yang bikin pertanyaan siapa sih? Itu dia sumpah dah. Enggak, tunggu. Tunggu. Kecuali dia bilang dia Clara dan Gaby melihat pria yang sama misalnya gitu, baru kita bisa jawabannya tuh yang lain. Lah itu kan yang lihat cuma si Clara. Berarti kita berdasarkan pertanyaannya dia, bukan berdasarkan pikiran gua ini yang psikopat ini. Bukan begitu loh. Enggak tahu udah ganti pertanyaan lah. Dia bikin pertanyaan. Itu siapa tuh yang bikin pertanyaan? Curang banget. Giliran normal ore. Giliran jawaban itu orang kita bener ya. lu. Tuh kan dia nggak ngerti, Mas itu yang nggak ngerti sumpah dah. Jawaban lu tadi kan itu. Biar akan ngebunuh si itu biar Ya nggak paham tuh dia Maksud sumpah gua dah. tuh gini. Oke. Memang ini pertanyaan mungkin mengetes ya, tapi harus menurut gua ya untuk jawaban psikopat tuh jangan dikasih jawaban kayak gitu karena itu jawaban logika yang normal menurut gua ya. Iya. Kalau seandainya di soalnya dijelaskan sama-sama jatuh cinta, terus baru. kenapa si Clara membunuh saudara kandungnya? Iya, Kan pasti pertanyaan mengapa? Nah barulah di situ karena memang si Clara tidak ingin ini. Nah itu bisa jadi tuh. Pertanyaannya aja kagak jelas. Oke. Bilangnya si Clara doang, gua mana tahu si Gaby lihat apa kagak itu dia. Kita next pertanyaan ketiga. Jika disuruh memilih antara warna merah dan putih, warna apa yang akan kamu pilih? Warna merah dan putih. T. Merah. Oke, ini jawabannya ya, guys. Jawaban orang normal merah. Ya coba aja. Jawaban psikopat putih. Alasannya Seorang psikopat akan cenderung memilih warna putih karena warna putih tidak mewakili rasa dan emosi apapun seperti apa yang dirasakan oleh seorang psikopat. Berarti lo ada ciri-ciri indikasi. Kata gue itu gak menentukan anjir. Iya, Gua dalam hal kayak misalnya ya. gue disuruh milih ya, kalau misalnya soal pakaian gue bakal milih merah. Karena merah tuh anggun ya. Tapi kalau misalnya kayak soal barang, mungkin gue bakal milih yang warna putih misalnya ya. Tergantung. Kalau seandainya gue mau beli mobil warna merah putih, gue lebih milih mobil warna putih ketimbang merah. Masa orang beli mobil putih dibilang psikopat? Gue juga bakal milih mobil ya. Bukan mobil benda. Gue pilih putih. Iya, bukan benda. Bukan benda. Jadi warna. Iya, warna. Jadi kita mengikuti pertanyaan ini aja. Kita mengikuti. Oke, ini pertanyaan kelima. Oke, pertanyaan kelima. Enggak yang bikin jawaban. Yang bikin pertanyaan. Pertanyaan kelima. Seorang anak mendapat hadiah ulang tahun berupa sepeda dan sepatu sepak bola, tetapi dia tidak menyukainya. Apa alasannya? Mungkin dia anak perempuan. Ya mungkin dia gak suka bola. Yang nggak ada bilang sepatu sama Sepatu sama sepeda. sepatu sama sepeda. Oh, ada sepedanya. Gue ulang pertanyaannya. nih. Seorang anak mendapatkan hadiah ulang tahun berupa sepeda dan sepatu sepak bola. Nah, iya kan sepatu sepak bola tadi bilangnya kan. Sepeda dan sepatu sepak bola, tetapi dia tidak menyukainya. Apa alasannya? Kira-kira apa alasannya? Menurut logika kalian apa alasannya? Ya tadi jawaban gua. Kalau gua Mungkin dia anak perempuan. iya. Yang ya cenderung perempuan kan lebih suka jalan-jalan sama temennya, apalagi buat olahraga sepak bola lebih identik ke Menurut laki-laki. gue dia emang kagak suka naik sepeda, kagak suka main bola. Oke. Entar tiba-tiba jawabannya psikopat aja katanya. Udah amat dah. Udah bilang psikopat kayak gue. Enggak. Ya, ini jawaban normal ya, jawaban anak normal. Anak tersebut tidak suka bersepeda dan bermain sepak bola. Dia lebih menyukai olahraga lain seperti badminton atau Bukan bola psikopat basket. gue guys, ternyata. Oke. Kalau psikopat, ini jawaban psikopat. Anak itu mengalami cacat kaki. Anjir. Itu Gak pernah gue kepikiran anjir. Sana jawabannya. pikiran cacat Gila. kaki. Oke, memasuki pertanyaan ke-6. Cacat anjir katanya. Nggak ada akhlak jawabannya. Oke, memasuki pertanyaan ke-6. Pilih satu dari 4 hal ini. Pertama, perkelahian. Yang kedua, kenakalan. Kenakalan. Bukan berkenalan, kenakalan. Yang kedua, kenakalan. Yang ketiga, sikap brutal. Yang keempat, pornografi. Kenakalan. Perkelahian. Kita lihat jawabannya, guys. Jawaban normal, brutal, perkelahian, dan kenakalan. Jawaban seorang psikopat, pornografi. Setelah diteliti, ternyata pornografi membuat kita memaklumi kekerasan dengan cara yang terlihat menyenangkan. Lagi gak ada ituannya ya, pornografi udah merusak otak.
Mau kayak gimana pun lu udah rusak otaknya. Saraf otak Au. yang sadar itu, saraf otak sadar kita itu putus. Next, Yang lain next, pertanyaan next. gak jelas itu. Sumpah. Kita hidupnya. Ini kan tes. Ini Iya tes. tahu. Oke, pertanyaan nomor 7. Kamu sedang menginap di lantai 10 sebuah hotel. Tiba-tiba ketika kamu melongok dari balkon, kamu melihat seorang pembunuh yang tengah menghabisi nyawa korbannya. Berarti dari lantai atas nih ngeliat orang lagi ngebunuh. Apesnya, pembunuh tersebut melihatmu dan kamu bisa melihat bahwa dia mendekatkan jarinya ke wajahnya sambil membuat gestur atau gerakan tubuh. Gestur seperti apa yang dibuatnya? Kayak gini paling kalau gue jadi itunya ya pembunuhnya ya. Kan gue ngeliat dia. Gue gituin. Kan biar dia takut. Mendekatkan jarinya ke tubuh. Iya. Oke. Kalau nggak, Oke, fuck you. Kalau nggak fuck you. jawaban seorang yang normal. Kamu akan melihat bahwa si pembunuh mendekatkan jarinya ke bibir dan meminta kamu Oh. diam. Gitu ya, Jay. Salah lu. Itu jawaban orang yang normal ya. Hmm. Jawaban seorang psikopat, kamu melihat si pembunuh sedang menghitung di lantai mana kamu tinggal supaya bisa membunuhmu. Berarti Juga gua sehingga bukan kamu psikopat. bersiap agar kamu Orang gue cuma tidak- gini doang ya. Kecuali gue Iya, hitung udah 3 betul, betul. Iya. Oke, pertanyaan nomor 8. Ada perampok masuk ke rumahmu. Kebetulan di dapurmu hanya ada pisau dapur tajam yang baru kamu asah dan pisau buah tetapi tidak terlalu tajam. Pisau mana yang akan kamu pilih untuk membunuh si perampok? Pisau yang tidak tajam. Yang tajam lah. Buat Yang membunuh. Tidak tajam. Yang tajam lah. Kalau Pisau nggak buah. tajam nanti dia nggak mati. Yang ada gue yang mati nanti. Enggak, kalau yang Pisau tajam tuh- belum tentu dia mati, justru dia cuma satu. Tapi kalau yang nggak tajam, pisau buah kan bergerigi. Hah. Dia Nggak tahu, bisa pisau kena buah tuh kayak gimana semuanya. Jadi dalam gini tusukan dia bisa menghancurkan semuanya. Enggak lah cek. Pisau tajam tuh kalau udah dingin ke leher. Set. Pisau buah langsung. tuh emang beda sama pisau Beda buah tuh ya? kayak gimana sih? Beda anjir, beda Ini buah. ini beda- ceritanya pisau dapur yang tajam sama pisau buah yang tidak Nggak tajam. kan? Iya, maksudnya pisau buah kan. Nah, pisau buah atau pisau dapur? Pisau tajam lah. Desi? Gue Kan bingung. ngikutin Pisau buah. Pisau buah. Jawaban. Pisau buah. Oke. Gua nggak tahu pisau buah tuh yang kayak gimana maksudnya. Intinya pisau tajam dan pisau tidak tajam. Ya udah itu udah. Oke, jawabannya tajam Tajam gua. dan tidak tajam. Jawaban orang yang normal, manusia normal akan memilih pisau tajam. Berarti Cece psikopat dong. Iya. Iya. Oh, Cece psikopat nih. Karena kalau nggak tajam dia bakal nusuk-nusuk lagi. Iya. Anjir, Manusia anjir. normal akan memilih pisau tajam karena ia akan segera membunuh orang yang dibencinya. Jawaban seorang Langsung psikopat, mati ya. psikopat akan memilih pisau yang tidak terlalu tajam agar ia bisa menyiksa atau melihat orang yang dibencinya tersiksa. Bener Cece. Terlah. Cece tadi ngomong gini, biar gue bisa langsung kemana-mana bisa kayak gini. Segitu Cece, ih, parah banget psikopat nih dia nih. Terlebih Kan lu dahulu. perampok, dia harus disiksa lah. Ih, Cece ih, Dia kan psikopat. jahat ya, kalau orang baik nggak mungkin lagi. Oke, kita memasuki pertanyaan nomor 10. Seandainya kamu diharuskan membunuh seseorang dan kamu tahu bahwa orang tersebut sedang bersembunyi di dalam lemari, apa yang akan kamu lakukan? Gua kunci dari luar, entar juga mati. Ini Apa? Psikopat nih, psikopat. Kunci dari- Psikopat nih. Gak tau gue, sumpah nih pertanyaannya kayak gimana sih. Kalau di pikiran gue ya dia Kunci sembunyi. dari luar, ntar juga matiin diri, ngapain Dia sembunyi di lemari, gue tinggal anjir. Ngapain di lemari sembunyi bangke, gue tinggal beneran. Disuruh itu, disuruh Tapi kalau membunuh. diharuskan, kalau disuruh membunuh, ya gue cari aja barang yang memungkinkan tajam terus panjang ya kan, dari luar gue tuh Langsung mati. kayak gitu Langsung mati. membunuh, langsung Iya. membunuh. Tapi kalau Lu misalnya langsung Kalau membunuh, nggak ditembak. karena Ya gue iya. kalau misalnya buka pintu dulu, yang ada gue yang ditusuk duluan atau diapain gitu. Desi? Kalau gua kunci dari luar lah. Kunci dari luar. Oke, Kan mati dia di Waduh. dalam, gua tungguin di luar. Iya, kelaparan sih ya. mengerikan banget ya. Psikopat Ini ya? jawaban orang normal nih. Segera membuka lemari dan membunuhnya. Nah, ini memang. Psikopat dong. Normal itu. Ini jawaban orang normal, membunuhnya. Iya. Jawaban seorang psikopat membiarkannya ketakutan hingga dia akhirnya keluar dari lemari.
barulah membunuhnya. Pasalnya, seorang psikopat sangat menikmati rasa takut yang dialami orang lain. Cece berarti, Gue Cece dong. kan mau menyiksa. Ih beneran Cece, astagfirullah. Cece. Tapi dari semua ini yang psikopat dia yang nanya. Ngapain kita ditanya-tanya? Cece cuma beneran loh. Cece lebih baik disiksa, dia tunggu dikunci dulu. Kalian dia ngomong gue, keluar. Astagfirullah. kamu ngomong gue psikopat, gue motong ayam aja nggak berani. Dal, lu mau gue pinteran gue bego Dal. Ini bukan tes kepintaran, Lah, bodoh. tetap gue Tes pinter. psikopat atau tidak. Lah tetap Ya. aja. Oke. Bukan pintar atau enggak. Dibutuhkan kepintaran, Cok. Enggak. Dalam menangani situasi kalau misal gue di dalam situ Tes gitu. psikopat itu bukan menentukan pintar atau enggak, tapi Enggak. menentukan sifat lu tuh kayak gimana gitu. Itu tetap pintar. Kepribadian lu kayak gimana. Kalau pintar atau enggak ya itu lu tes IQ. Tetap aja gue pintar. Pintar gue guys. Terus? Udah gak terima banget. Ya.